anhu. Dan sebentar, saya lihat Al-Quran dulu. Dikatakan kemudian dia membaca surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq, ya, itu tentunya bisa kita cek di dalam aplikasi Al-Quran kita supaya kita tahu surah ini yang dibaca oleh Nabi SAW atau dibaca oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ya, mengatakan mendengarkan atau melihat dari Nabi SAW secara langsung. Ya, itu tepatnya surah nomor 84. Ya. Al-Insyiqaq surah nomor 84. Saya ulangi, kata Abu Rafi' radhiyallahu anhu, aku pernah sholat isya di belakang Abu Hurairah dan kemudian dia membaca pada saat mengimami sholat itu ya, surah Al-Insyiqaq. Tadi sudah kami sebutkan nomor urat surahnya, terdiri dari 25 ayat. Ya. Lalu setelah selesai membaca surah itu, dia pun sujud. Lantas aku bertanya kepadanya, sujud apakah ini? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku bersujud sesudah atau setelah baca surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Ya. Hadits ini bisa saja yang dimaksud adalah, kalau bisa lihat buka surah Al-Insyiqaq, bisa buka surah itu di aplikasi Al-Qurannya. Ya, surah Al-Insyiqaq yang sedang disinggung ini ya, yang sedang dibahas. Ada 25 ayat, sudah lihat surah nomor 84 ya. Coba dilihat ayat 21-nya. Itu memang ada ayat tentang sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka tidak bersujud. Nah, kalau saya tidak tahu aplikasi Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, tapi kalau yang saya memang ada tanda mihrab, ya, berarti disuruh sujud, ya, karena ada kata-kata sujud di situ. Jadi supaya kita connect dengan riwayat ini, ya, itu yang menyebabkan kenapa Abu Hurairah sujud, radhiyallahu anhu, itu ya. Jadi kita perlu titik beratkan sebab sujudnya Abu Hurairah di sini. Yang pertama, beliau sujud pada saat sholat karena sunnahnya sujud pada saat ada ayat sujud. Walaupun ini tidak apa-apa kita nggak sujud, gitu ya. Tetapi sudah kita bahasakan, kita sedang membahas sunnah-sunnah tambahan. Jadi setiap lewat ayat tentang sujud, usahakan sujud walaupun lagi sholat. Kita sujud, kemudian bangun lagi, melanjutkan ayat setelahnya. Kalau dia berada di akhir surah, ya, di akhir surah, misalnya wasjud waqtarib, ya, di dalam surah Al-Alaq, ya, di akhir ayat, maka kita sujud, kemudian kita bangkit, lalu lanjut surah lain, tidak masalah, walaupun 1-2 ayat, baru kita ruku, kemudian kita i'tidal dan seterusnya, ya. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan ada contoh sunnah yang lain, yaitu Abu Hurairah menambah setelah salam sujud lagi. Jadi di sini kayak ada 2 kali sujudnya. Kalau baca surah Al-Insyiqaq, dibaca pada saat tilawah ayat 21-nya, dan kalau dalam sholat setelah salam Abu Hurairah sujud lagi. Kenapa beliau sujud di sini lagi? Karena perhatikan ayat 21, di sini bukan hanya karena ada perintah kata-kata sujud, tapi perhatikan ya, wa idza quriya 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Jadi di sini seperti makna ayatnya sedang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu mereka kalau mendengar ayat Al-Qur'an pun mereka tidak mau tunduk. Makanya Abu Hurairah melakukan sujud lagi selepas salam. Nah, karena ada contoh dari beliau, maka berarti dia masuk dalam sunnah. Dan kalau kita lihat riwayat yang sedang kita bahas, ditanya oleh Abu Rafi', sujud apa yang Anda lakukan ini? Kok setelah salam sujud? Maka Abu Hurairah menjelaskan, ya, aku bersujud setelah baca surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW.
maka aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Nah ini salah satu alasan yang sebabnya kenapa dikerjakan oleh Abu Hurairah. Bisa juga maknanya yang dimaksud dengan riwayat ini adalah sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat ya. Artinya sementara mengimami sholat, Abu Hurairah pas tiba di ayat 21 beliau sujud. Dan kemungkinan besar Abu Rafi' tidak faham masalah itu atau belum faham. Kalau ada ayat sujud disunnahkan sujud. Makanya setelah salam dia tanya, tadi anda dalam sholat itu sujud apa? Maka Abu Hurairah lalu menjelaskan, saya pernah sholat menjadi makmum di belakang Nabi dan ini dilakukan sujud, makanya saya sujud dan saya akan terus menjaga itu sampai saya wafat, gitu kan? Dan Allahu a'lam makna kedua jauh lebih tepat, ya, artinya memang bacaan ini dikerjakan atau sujud ini dikerjakan dalam sholatnya Abu Hurairah yang biasa dikenal dengan sujud tilawah. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama kedudukan Abu Rafi' radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ya, di mana beliau yang menceritakan kronologis daripada sholatnya di belakang Abu Hurairah dan tepatnya di waktu sholat Isya, dan Abu Hurairah mencontohkan pada saat membaca surah Al-Insyiqaq tepatnya di ayat 21 beliau sujud dalam sholatnya. Pelajaran yang kedua, ya, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana sahabat yang mulia ini bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr, dan beliau berasal dari kota Taif.